Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran matematika hari ini kita mulai dengan bab yang baru. Di bab 2 kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Sambil disiapkan buku paketnya, dibuka halaman 47. KPK merupakan konsep dari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Di awal kita akan mempelajari dulu tentang faktor. Faktor itu apa? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan habis tanpa sisa. Contoh, misalnya Bu Riri punya angka 6. Faktor dari 6 ini berapa? Bilangan yang habis dibagi tanpa sisa, yaitu 1. 6 dibagi 1 hasilnya 6 tanpa sisa. 2. 6 dapat dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 tanpa sisa. Lalu 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2 tanpa sisa. Satu lagi yaitu 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1 tanpa sisa. Atau bisa juga misalnya dibuat dengan cara seperti ini. Bu Riri punya angka 6. Berapa toh kali berapa yang hasilnya 6? Bilangan berapa? Dua bilangan yang dikalikan yang hasilnya 6 adalah 1 kali 6. 2 kali 3. Atau sebaliknya, 6 kali 1, 3 kali 2. Sehingga faktor dari 6 ini adalah 1, 2, 3, dan 6. Lagi misalnya Bu Riri punya angka 12. Faktor dari 12 itu berapa? Bilangan berapa yang dikalikan dengan suatu bilangan yang menghasilkan angka 12? Pasti yang pertama adalah angka 1. Angka 1 dan bilangan itu sendiri. 1 kali 12 hasilnya 12. Lalu 2 kali berapa yang hasilnya 12? 2 kali 6. Ada lagi 3. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita perhatikan di halaman 51. Di halaman 51 itu ada contoh 2.1. Tentukan faktor dari bilangan 30. Yang pertama pasti adalah angka 1 dan bilangan itu sendiri. 1 kali 30. Selanjutnya 2 kali 15. 3 kali 10. 5 kali 6. Sehingga faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nanti kita akan latihan soal beberapa tentang faktor. Misal, ada
ada angka 25. 25 faktornya berapa saja? Angka yang dikalikan nanti menghasilkan 25 berapa saja? Yang pertama pasti angka 1 dengan bilangan itu sendiri. 1 kali 25 hasilnya 25. Berikutnya adalah 5. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. Sehingga faktor dari 25 adalah 1, 5, dan 25. Ada angka yang sama, cukup disebutkan 1 saja. Yang berikutnya adalah tentang kelipatan. Kelipatan ini seperti anak-anak belajar perkalian. Kita perhatikan di halaman 53 dari buku paket. Bilangan 5. Kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Artinya untuk bilangan yang pertama adalah 1 kali 5. Bilangan yang kedua adalah 2 kali 5. Bilangan yang ketiga adalah 3 kali 5 dan seterusnya. Sehingga kelipatan dari 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Jika Bu Riri punya angka 15, kelipatan dari 15 berapa saja? Bilangan yang pertama adalah 15. Lalu 2 kalinya, 2 kali 15, 30. Setelah itu 3 kalinya, yaitu 45. Bilangan berikutnya adalah 4 kalinya, yaitu 60, dan seterusnya. Untuk faktor dan kelipatan. Sebelum kita belajar tentang FPP dan KPK. Anak-anak harus mengerti dulu tentang faktor dan kelipatan. Di halaman 54 itu ada beberapa latihan soal. Coba kita bahas sedikit. Mulai yang nomor 1. Tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. Tadi yang 25 sudah kita coba. Sekarang yang B. Misalnya ini ada angka faktor dari 100. Bilangan berapa saja yang bisa dibagi dengan 100? Faktor dari 100. Kita buat dulu. 1 dengan 100. 2 dengan 50. 3 bisa tidak? Karena tidak habis dibagi 3 berarti bukan termasuk faktor. 4 kali 25. 5 kali 20. 10 kali 10. 20 kali 5. Nanti ini tinggal dibalik tadi yang sudah dikerjakan. 25 kali 4. 50 kali 2. 100 kali 1. Berarti faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Dibaca dari sini juga sama. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50,
dan 100. Bisa dibuat di sini sehingga faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Lalu kita lihat yang tentang kelipatan. Nomor 3. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut ini. Contoh yang A. Kelipatan dari angka 7. Sama saja anak-anak menghafalkan perkalian angka 7. Diawali dari 7. Lalu berikutnya kelipatan yang kedua. 2 kalinya 7. 14. 3 kalinya. 21. 28 dan seterusnya. Jika kelipatan bisa sangat banyak nanti angkanya, tinggal berapa kali dilipatkan. Nanti soal yang lain bisa untuk anak-anak latihan. Lalu nomor 4. Jika ada soal seperti ini, kelipatan 5 yang kurang dari 50. Ini sudah dibatasi, jadi ada batas bawah, ada batas atasnya. Kelipatan 5 yang kurang dari 50. Diawali dari 5, nanti berakhirnya yang di bawah 50. 50 tidak boleh ikut. Yang B, kelipatan 13 yang kurang dari 100. Diawali dari angka 13 dan angka terbesarnya tidak boleh sampai dengan 100, harus di bawah 100. Yang C, kelipatan 3 yang ada di antara 16 dan 70. Berarti 16 tidak boleh ikut, 70 tidak boleh ikut. Di antara 16 dan 70. Yang D, kelipatan 25 antara 27 dan 120. Jadi di atas angka 27 dan di bawah angka 120. Yang E, kelipatan 9 yang ada di antara 20 dan 115. Jadi nanti anak-anak membuat kelipatannya antara 20 dan 115. Di atas angka 20 dan di bawah angka 115. Nanti dituliskan Bu Riri latihan soalnya yang mana saja. Berikutnya adalah faktorisasi prima. Sebelumnya anak-anak harus tahu dulu bilangan prima itu apa toh? Bilangan berapa saja toh yang termasuk bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi tidak bisa dibagi dengan angka lain, hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Angka 1 tidak termasuk prima. Pertama yaitu angka 2. Kenapa? Angka 2 ini hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. Bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2. Berikutnya adalah 3. Angka 3 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. 4 tidak termasuk prima, karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Jadi tidak termasuk bilangan prima. Berikutnya adalah 5. 5 hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Tidak bisa dibagi angka lain. 6 tidak termasuk prima, karena bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6.